Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita boleh lagi berada pada hari ini untuk kita boleh lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita akan dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Untuk kita mau sebagai rasa ucapan syukur kita pada hari ini. Untuk kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita hanya bersyukur dan bersyukur segala setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kita mengucap syukur untuk pokok doa yang sudah Tuhan jawab. Dan kita juga mengucap syukur setiap doa-doa yang sampai dengan saat ini kita gumulkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur dan kami terima kasih kepada-Mu Bapak. Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi kami Bapak. Kami bersyukur untuk segala apa yang sudah Tuhan buat. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau adalah Allah kami yang selalu menyertai kami. Pimpinan-Mu begitu sempurna, penyertaan-Mu Bapa.
Engkau Allah Immanuel dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk apa yang sudah Tuhan buat sampai dengan saat ini. Untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, mintahu berkati, serahkanlah hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surga pun memuji tentara malaikat nyanyikan kidungnya. Sucilah Allah Tritunggal. Terimalah, dengarlah, kami pun semua sembahkan puji Dia. Mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta gereja. Jadwal pelayanan kategorial Minggu 5 September 2021, ibadah sekolah minggu kelas batita kecil dan tengah pukul 8.30 melalui Google Meet, sedangkan kelas besar pukul 10 melalui Google Meet. Ibadah tunas remaja pukul 10 melalui Zoom, ibadah pemuda remaja pukul 11 melalui Google Meet dengan tema Unik Sowat, dilayani oleh Kak Alosia Firarohi, liturgos Saudara Moses Korano, doa syafaat Saudari Yemima. Kamis 5 September 2021, ibadah perdana tatap muka persekutuan kaum perempuan pukul 16.00 bertempat di gereja Jalan Kini Balu nomor 2 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH, liturgos Ibu Rulan Pondaa, doa syafaat Ibu Undawati. Sabtu 11 September 2021, doa pagi untuk majelis para pelayan pengurus komisi pukul 5 pagi melalui Google Meet dengan host Bapak Jimmy Tosuta, firman Tuhan Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH, liturgos Ibu Alfrinja Mandiangan, doa syafaat Ibu Nanik Masing. Minggu 12 September 2021, ibadah persekutuan dewasa muda pukul 19.00 melalui Zoom. Pemberitahuan, Minggu 5 September 2021, pembinaan majelis dimulai pukul 15.30 sampai dengan 17.30 melalui Zoom oleh Ketua Majelis Wilayah 11 GMI Bapak Pendeta Charles Tambuanan STH. Minggu 12 September 2021, ibadah peneguhan majelis pukul 8 pagi dilangsungkan secara tatap muka, Zoom, dan live streaming yang meneguhkan Ketua Majelis Wilayah 11 GMI Bapak Pendeta Charles Tambunan STH. Ibadah pemuda remaja GMI se-Indonesia pukul 15.00 melalui Zoom. Minggu 19 September 2021 akan dilaksanakan ibadah raya secara tatap muka pukul 8 pagi untuk wilayah Barat dan Timur. Ibadah dilakukan dengan prokes, jumlah jemaat termasuk dengan pelayan altar maksimum 50 orang. Jemaat yang mengikuti ibadah ini harap mendaftar di sekretariat gereja. Jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. 5 September 2021, Bapak Charlie Emilio Pandi, anak Jorge Rafael Palese. 6 September 2021, Bapak Yan Michael Masing, Saudari Patricia Margaret, Saudara Emil Yulianto Rempe. 8 September 2021, Ibu Alusia Filarohi, Bapak Jeffrey Horman, Ibu Petri Cita Lestari Boham. 9 September 2021, Saudara Wepa Pratiwi. 11 September 2021, anak Luciana Margaret, Bapak Bonaran Siagian. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yefanya 3 ayat 17. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pokok doa yang pertama kita akan doakan secara bersama-sama dengan pokok doa ucapan syukur. Pertama, bersyukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemberian Tuhan kepada kita sehingga kita tetap sehat, dapat melayani dan bekerja.
Yang kedua, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Masuk dalam permohonan doa, kaum pria mendoakan yang pertama, Ketua Umum Sinode beserta semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di GMII supaya Tuhan menolong dan mencukupkan semua yang diperlukan di ladang pelayanan. Yang kedua, pembinaan majelis yang dilaksanakan pada hari Minggu ini, mohon Tuhan memimpin. Kemudian kaum wanita mendoakan, yang pertama jemaat yang sakit, mohon Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang kedua, peneguhan majelis pada tanggal 12 September tahun 2021, dan pokok doa akan saya doakan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum kita berdoa, mari dengan sikap doa kita akan menaikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari, di mana Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kami boleh melayani dan kami boleh bekerja. Kami juga bersyukur akan pertolongan dan penyertaan Tuhan buat bangsa negara kami ini Bapa, buat pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan para menteri-menterinya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Ketua Umum Sinode beserta semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di GMII, supaya Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, menolong, mencukupkan semua yang diperlukan di dalam pelayanan. Dan kami juga berdoa untuk pembinaan majelis yang dilakukan pada hari Minggu ini, juga Tuhan menolong, memimpin, berkati semua setiap majelis yang hadir, juga Tuhan tetap menolong. Dan kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa, menyerahkan akan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, pada hari ini Bapa, kami berdoa kepada-Mu untuk Bapak Pendeta Jafet Mandiangan MTH yang akan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, berikan hikmat dan pewahyuan ya Bapa, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami, untuk kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil, juga Tuhan tetap menolong, senantiasa memelihara dan mencukupkan segala setiap asupan gizi yang dibutuhkan, baik untuk ibu maupun janin yang ada dalam kandungan. Dan kami juga berdoa untuk ibadah tatap muka yang akan dimulai pada tanggal 19 September nanti, juga Tuhan tetap menolong semua sarana dan fasilitas yang kami pakai, supaya dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, tidak ada gangguan apapun. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai di dalam Mazmur. Mari kita membuka Mazmur yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-5, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Siapa yang boleh datang
kepada Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah kepada lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina kepada orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, siapakah yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, mari silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebab oleh darah anak domba, oleh karena kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dipatahkan. Sekarang saatnya telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, saksian kita, iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita angkat tangan kita, darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi dengan sikap doa, dengan sikap menyembah kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, sebab hanya Dialah Allah yang dipuja, Allah yang ditinggikan.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tinggikanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan dengan bersuara, sebab Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang dahsyat. Hanya Tuhanlah Allah yang patut dipuji, hanya Tuhan yang patut dipuja. Mari kita jangan berdiam diri, agungkanlah Dia, tinggikanlah Dia, pujilah Tuhan. Oh ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang besar, Engkaulah segala kemuliaan, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat kota benteng kami. Hanya Engkaulah Allah yang begitu baik, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah tempat perisai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh ya Tuhan, inilah penyembahan kami ya Bapa. Biarlah kami lebih dalam, untuk kami tetap kami berada dalam hadirat-Mu, untuk kami tetap kami menyembah di dalam roh dan kebenaran kami ya Bapa. Oh terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk kita lebih lagi dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong dalam hidup kami. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu.
berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami sungguh merindukan sabda Tuhan, sabda yang menerangi hati dan kehidupan kami, sabda yang menguatkan kami dan meneguhkan kami, sabda yang menegur dan mengajar kami, bahkan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Kami sungguh merindukan karena kami sangat membutuhkan. Karena itu bersabdalah Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami paham, kami mengerti firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus akan menguatkan, menerangi kami, memimpin kami untuk setia melakukan firman-Mu. Tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Ulangan ini dalam bahasa Ibraninya diterjemahkan, disebut Haddebarim. Dalam bahasa Yunaninya, dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani itu disebut Deuterosnomos, yang artinya hukum yang kedua, bukan hukum yang baru. Hukum yang kedua itu maksudnya bukan hukum yang baru, tapi hukum yang diulangi lagi, diucapkan kembali. Mari kita baca Ulangan 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan mengikuti pada Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat 1, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ayat 5. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Maaf. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita,
setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seringkali diucapkan setelah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengar tentang salah satu perlengkapan senjata Allah, itu adalah pedang roh. Yang dimaksud pedang roh itu adalah firman Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan yang adalah pedang roh yang kita pegang dalam kehidupan kita, itu membuat kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, kita dapat mengadakan perlawanan, ya. Dan yang ketiga, kita dapat berdiri teguh setelah kita menyelesaikan semua tugas kita. Maka penting sekali firman Tuhan, penting sekali pedang roh. Nah, pedang roh itu adalah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita percaya, dan yang kita lakukan. Nah, pagi ini kita mendengarkan tema ini, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema ini mengajak kita dan mengajar kepada kita untuk dapat bersikap benar terhadap Alkitab atau kepada firman Tuhan. Sikap yang benar kepada firman Tuhan atau kepada Alkitab adalah kita mendengar firman Tuhan lalu melakukannya. Kita percaya firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, kita dengarkan, lalu kita melakukannya juga. Kita melakukannya dengan setia, dengan tekun. Artinya walaupun ada tantangan dan pergumulan, tapi kita melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak orang tidak melakukan firman Tuhan? Beberapa alasan juga diungkapkan dalam Injil Matius pasal 13. Kisah tentang seorang penabur, perumpamaan tentang penabur yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ada benih yang jatuh pertama di pinggir jalan. Ya. Ada benih yang jatuh di batu-batu. Ada benih yang jatuh di semak belukar. Nah, ketiga benih ini tidak bertumbuh dan tidak membuat orang itu berbuah. Karena benih itu, benih firman Tuhan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka ketika benih itu menghadapi tantangan dan pergumulan, seperti benih yang jatuh di batu-batu itu, ya, maka dia tidak bisa berbuah. Dan orang bisa saja murtad, tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan berbalik dari Tuhan. Demikian juga benih yang jatuh di semak belukar. Karena himpitan, karena tipu daya dunia ini, kekayaan dunia ini membuat banyak orang tidak mau melakukan firman Tuhan. Karena tergoda, karena tipu muslihat iblis, maka pedang roh itu harus kita pakai. Firman Tuhan itu harus kita lakukan. Nah, kalau kita melihat konteks firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang keempat ini adalah firman Tuhan ini diucapkan, makanya disebut Deuteros Nomos dalam bahasa Yunani. Itu maksudnya hukum yang kedua, maksudnya diulangi lagi. Hukum ini pernah disampaikan oleh Musa. Ketika Musa mendapatkan ini di Gunung Sinai, maka hukum ini diberikan kepada bangsa Israel. Sepanjang perjalanan mereka melakukan hukum ini. Mereka bertekun melakukan hukum ini. Tetapi ketika mereka sampai di seberang Sungai Yordan, dan mereka akan menyeberangi Sungai Yordan dan akan masuk tanah Kanaan, ketetapan atau firman Tuhan ini diulangi kembali. Makanya disebut ulangan. Artinya hukum yang diucapkan kedua kali. Hukum ini bukan yang baru, tapi hukum yang lama diucapkan kembali. Kenapa? Untuk mempersiapkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dulu mereka hidup di Mesir dengan hukum yang lama, hukum yang dibuat oleh manusia. Sekarang mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka harus punya hukum yang baru. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka diberikanlah hukum itu oleh Tuhan kepada Musa. Lalu Musa mengingatkan mereka kembali. Sehingga ketika mereka memasuki tanah perjanjian, tanah yang baru, tempat yang baru, mereka punya hukum yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh hidup
dengan sukacita, hidup berbahagia karena hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, diulangi kembali juga alasannya karena ada generasi yang baru lahir pada waktu perjalanan mereka selama 40 tahun. 40 tahun itu mereka berjalan di padang gurun. Ada generasi yang baru lahir di perjalanan. Dan mereka ini harus dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian juga dengan hukum ini. Maka hukum ini diulangi kembali sebelum Yosua memimpin, sebelum Musa menyerahkan estafet kepemimpinan itu kepada Yosua. Yosua menyeberangi sungai Yordan dan masuk tanah Kanaan. Sehingga semua generasi yang masuk tanah Kanaan, mereka punya satu hukum, punya satu peraturan, punya satu ketetapan Tuhan yang mereka lakukan sebagai standar pedoman kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Maka kita pun juga harus demikian. Kita sudah meninggalkan hidup yang lama, kita masuk dalam hidup yang baru, maka hidup kita berpedoman pada ketetapan Tuhan, pada firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita melihat yang pertama bahwa melakukan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu adalah sikap yang dituntut oleh Tuhan. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan yang kita dengar? Karena itulah yang dituntut oleh Tuhan. Itulah sikap yang benar, itulah sikap yang tepat. Setelah kita membaca, merenungkan atau mendengarkan firman Tuhan, kita harus lakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan ini diucapkan oleh Tuhan, maksud ini atau kehendak Tuhan ini agar firman yang kita dengar itu kita lakukan, itu diucapkan oleh Tuhan melalui Musa di dalam ayat 1, ayat 5, ayat 6. Ya, bahkan dalam perjanjian baru ayat 1 katakan begini. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Jadi yang diajarkan oleh Musa ini bukan hanya untuk diajarkan, bukan hanya untuk didengarkan, tetapi untuk dilakukan. Firman Tuhan ini akan sempurna kalau dia dilakukan, karena tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan akan mengerjakan semua kehendak Tuhan. Maka siapa yang melakukan firman Tuhan, dia akan menikmati penggenapan firman Tuhan itu. Tapi siapa yang tidak melakukan firman Tuhan, dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dia ditinggalkan oleh firman Tuhan. Atau kalau dia melawan firman Tuhan, dia akan berhadapan dengan hukum Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita harus melakukan. Demikian juga ayat 5. Ayat 5 katakan begini, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang telah diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian. Melakukan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa itu untuk dilakukan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, yang juga untuk kita pada zaman ini, itu harus dilakukan, Bapak Ibu. Baru kita dapat menikmati manfaat, khasiat, kuasa dari firman Tuhan itu. Demikian juga dalam ayat 6. Bahkan ayat 6 katakan, lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan setia. Lakukan. Nah, Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sendiri berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini ajaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan, tidak usah kamu bilang Tuhan, Tuhan. Tidak usah kamu panggil aku Tuhan, Tuhan. Kalau kamu tidak melakukan firman-Ku. Kan ini logis sekali ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Kenapa kita melakukan firman Tuhan? Karena yang itu adalah firman dari Tuhan. Dan firman dari Tuhan itu pasti benar. Firman Tuhan itu pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka kalau kita lakukan, kita akan berbahagia. Karena berarti kita hidup dalam kebenaran. Berarti kita menikmati firman Tuhan. Lakukan, dan Tuhan sendiri bicara dengan keras di sini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dan demikian juga kan dalam Matius pasal yang ke-7 ya. Matius 7 ayat 21 katakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Ya. Orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang akan masuk surga. Ya. Kalau Anda yakin masuk surga, lakukan firman Tuhan. Jangan hanya didengar saja.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sekarang mau berbicara tentang 4 alasan mengapa orang harus melakukan firman Tuhan yang didengar. Mengapa kita orang percaya setelah kita mendengar firman Tuhan kita harus melakukan firman Tuhan. Kenapa? Ada 4 alasan. Alasan yang pertama adalah karena dengan kita melakukan firman Tuhan kita akan memperoleh hidup. Ini ayat 1. Dengan kita melakukan firman Tuhan kita akan memperoleh hidup. Ayat 1 katakan begini, maka sekarang hai orang Israel dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ya. Ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 4 ya. Injil Matius pasal 4. Saya baca Injil Matius pasal 4. Ayat yang keempat. Dari ayat yang ketiga saya baca. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada ini, maksudnya iblis, jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang percaya, hidup yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan Yesus ketika kita mengalami kehidupan yang baru. Kita mati karena dosa. Kita semua mati karena dosa. Efesus pasal 2 ayat 1. Sesungguhnya kamu sudah mati karena dosa-dosamu. Ya. Karena kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti dunia ini. Kita mati karena dosa. Nah, untuk kita dapat mengalami kehidupan ini, kita membutuhkan Yesus. Karena itu Yesus mati dan bangkit untuk kita. Dan untuk kita menjalani hidup yang baru itu, maka firman Tuhan itulah yang akan menolong kita. Firman Tuhan itu yang akan menghidupkan kita. Firman Tuhan itu yang akan memberikan kepada kita semangat, gairah, memberikan kepada kita sukacita, damai, sejahtera. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan makanan jasmani saja. Tidak bisa. Justru kita hidup itu karena Tuhan, karena firman Tuhan. Yesus katakan, kita tidak bisa hidup dengan roti saja. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah kehidupan kita. Itulah yang menghidupkan kita. Dan inilah alasan mengapa kita harus melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya kehidupan ini benar-benar kita rasakan, kita alami. Kita mati secara rohani, akhirnya artinya terpisah dari Tuhan. Dan karena Kristus itulah, maka kita berdamai dengan Allah. Ketika kita sudah berdamai dengan Allah, maka kehidupan kita hanya dilandasi oleh firman Tuhan. Maka lakukanlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan ini. Nah, yang kedua, kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Alasan kedua, karena sudah terbukti. Kebenaran itu sudah terbukti. Orang yang melakukan firman Tuhan, itulah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, apalagi melawan firman Tuhan, dia akan mengalami kebinasaan. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Ulangan 4. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ini maksudnya orang Israel yang berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Lalu perempuan-perempuan Moab itu mengajak mereka untuk memberikan persembahan dan beribadah dengan Baal Peor. Itu dewa mereka. Ya. Banyak orang Israel akhirnya mati. Mereka digantung. Karena apa? Karena mereka melawan firman Tuhan. Sebaliknya mereka yang sungguh-sungguh hidup dengan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, tidak berzina dengan perempuan-perempuan Moab, mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu bukti bahwa orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu akan mengalami kebinasaan. Sudah ada buktinya. Jadi orang Israel itu diajak oleh Musa, kamu sudah melihat dengan matamu sendiri. Jadi jangan main-main, gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, yang ketiga, alasan ketiga, apa sebabnya kita yang mendengarkan firman Tuhan harus melakukan? Karena firman Tuhan yang kita percayai, yang kita dengar dan kita lakukan, itulah yang dapat memberikan kebijaksanaan, itu yang dapat memperbarui
dan membuat akal budi kita menjadi terang benderang. Kita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dan itu dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Bagaimana kita diperbarui? Oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang memperbarui kita. Ya. Ini dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Ayat 6 katakan begini. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa bahkan ini ya. Itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Hikmat itu dari Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Karena melakukan firman Tuhan. Itu hikmat, itu yang akan membuat kita berhikmat. Ya, firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Itu peraturan Tuhan, itu hukum Tuhan, itu ketetapan Tuhan, itu firman Tuhan. Kalau kita lakukan, maka jiwa kita segar. Kalau kita lakukan, maka mata kita bercahaya. Karena dia membuat apa? Membuat kita berhikmat, membuat kita bijaksana, membuat kita berakal budi. Orang tua yang tidak melakukan firman Tuhan, ya, dia akan seperti orang muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, orang muda yang melakukan firman Tuhan, dia akan lebih berhikmat daripada orang tua. Ya. Maka lakukanlah firman Tuhan. Dan kita orang tua jangan mau kalah. Kita harus lakukan firman Tuhan supaya kita makin bijaksana, supaya kita makin berakal budi, supaya kita juga dapat menjadi berkat untuk orang lain. Yang terakhir, yang keempat, mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Alasan yang keempat adalah karena kalau kita melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh katakan demikian. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Setiap kali orang Israel memanggil Tuhan, ya, pasti Tuhan dengar dan Tuhan datang, Tuhan menjawab mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan firman Tuhan. Mereka melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dalam zaman Yesaya, dalam zaman Yeremia, Tuhan tidak ada lagi di bait Allah. Karena apa? Karena mereka tidak lagi melakukan firman Tuhan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Karena itu Musa menasehati bangsa Israel ini, supaya sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mereka harus belajar melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka Allah di pihak kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan memiliki persekutuan dengan Kristus, dengan Allah. Kita mendapat bagian dalam janji-janji dan kita hidup dalam pengharapan. Oh, luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, mari lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan 4 alasan ini mau mendorong kita semua untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya merenungkan firman Tuhan. Ya. Belum lengkap loh, kalaupun saudara sudah saat teduh, kalaupun saudara sudah merenungkan firman Tuhan, belum lengkap kalau tidak melakukan firman Tuhan itu. Ya. Karena itu 4 alasan ini ingin mendorong kita supaya kita melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita lakukan itu dapat memberikan hidup kepada kita. Firman Tuhan yang kita lakukan itu kebenarannya sudah terbukti. Kita melakukan firman Tuhan karena dengan itu kita memperoleh hikmat, kebijaksanaan dan akal budi. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Betapa indahnya. Nah, ada 3 prinsip ya. Ada 3 prinsip penting agar seorang dapat memelihara firman Tuhan ini. Ya, untuk dapat dilakukan. Yang pertama adalah 3 prinsip ini sangat penting karena itu dengarkan. Yang pertama adalah jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan ini. Ayat yang kedua.
Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, maksudnya dengan demikian itu apa? Dengan kita tidak menambah dan tidak mengurangi, gitu ya. Ngerti ya? Dengan demikian, dengan kita tidak menambah dan mengurangi firman Tuhan, kamu berpegang pada perintah Tuhan. Kenapa Hawa gagal untuk berpegang pada firman Tuhan? Kenapa Hawa dan Adam gagal? Karena Hawa dan Adam membiarkan iblis untuk menambah dan mengurangi firman Tuhan. Kegagalan banyak orang percaya karena sering mengurangi dan menambahi secara tidak langsung firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak dipegang dan tidak dialami, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Prinsip dalam melakukan firman Tuhan, jangan nambah dan jangan kurangi. Ya. Itu hati Tuhan sudah. Jadi kita sudah lakukan saja. Percaya, lakukan saja firman Tuhan. Kita akan diberkati. Yang kedua, prinsip yang kedua apa? Supaya firman Tuhan ini terpelihara dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan ini dengan setia. Ayat yang ke-6. Lakukanlah itu dengan setia. Artinya, lakukan meskipun ada tantangan. Lakukan, tadi itu dalam Mazmur pasal yang ke-15 itu bagus sekali. Mazmur 15 itu tadi saya baca itu, wah indah sekali ini. Mazmur 15, ya, ada yang katakan begini ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya. Berpegang pada firman Tuhan walaupun rugi. Berpegang pada firman Tuhan. Abraham itu mentaati Tuhan luar biasa. Abraham itu ya. Dia tinggalkan Ur Kasdim, dia tinggalkan, Tuhan bilang tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Kamu pergi. Kemana Tuhan? Belum tahu. Waduh. Tapi karena ketaatannya, ya, Kejadian pasal 24 mencatat, Kejadian pasal 24 mencatat, Kejadian pasal 25, Kejadian 24 atau Kejadian 25 mencatat bahwa Abraham itu diberkati oleh Tuhan dalam segala hal pada usia lanjut, pada lanjut umurnya. Ya. Jadi dia meninggalkan semuanya. Tetapi ketika dia meninggalkan itu karena mentaati Tuhan, dia justru diberkati dalam segala hal. Kalau saudara mau diberkati dalam segala hal, tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Abraham tidak tahu kemana dia harus melangkah, tapi dia taat saja kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan perintah Tuhan. Ini prinsip Bapak Ibu, lakukan dengan setia. Lakukan meskipun rugi, lakukan meskipun saudara mungkin akhirnya tidak ditemani. Lakukan dengan setia. Karena itu kunci saudara akan diberkati luar biasa. Prinsip yang terakhir adalah beritahukan firman Tuhan itu, ajarkan firman Tuhan itu kepada orang yang belum tahu, khususnya anak-anak. Ayat 9 dikatakan demikian, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Bagaimana caranya? Supaya mengingat, supaya kita tidak lupa, supaya kita berhati-hati, supaya kita waspada, sehingga kita tidak melupakan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ayat 9 bagian akhir, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi kalau orang tua mau ingat firman Tuhan, ya, mau terpelihara firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ajarkan firman Tuhan itu kepada anak cucu cicitmu. Ya, ajarkan. Semakin kita mengajar firman Tuhan itu, semakin kita mengerti. Roh Kudus itu akan semakin membuat kita paham, mengerti benar firman Tuhan. Maka ajarkan. Itu 3 prinsip yang penting, ya. 3 prinsip yang penting itu, lakukan, jangan nambah, jangan ngurangi. Yang kedua, lakukan dengan setia. Yang ketiga, ajarkan firman Tuhan. Nah, orang Israel itu hebatnya apa? Dia diajarkan itu turun-temurun, kan belum ada nih kertas, belum ada. Apalagi HP belum ada. Bagaimana mau simpan? Tidak bisa. Bagaimana cara menyenambungkan, mau memelihara firman Tuhan itu? Ajarkan turun-temurun. Mereka diajarkan. Sehingga firman Tuhan itu terpelihara. Akhirnya kesimpulan kita Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia adalah keinginan Tuhan. Kalau mau tahu kehendak Tuhan,
dengar firman Tuhan dan lakukan, itu kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dengar, Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kehidupan kita dengan Tuhan, dengan sesama, atau dengan diri sendiri sangat ditentukan oleh sikap kita terhadap Alkitab, sikap kita terhadap firman Tuhan. Ya. Karena dalam firman Tuhan itu kan dalam Taurat saja, itu kan isinya 3 ya. 10 hukum, hukum agama, hukum ibadah, hukum hubungan kita dengan Tuhan, dan hukum sosial, hubungan kita dengan sesama. Ya. Jadi kalau sudah 10 hukum, lalu hukum agama, hukum dengan Tuhan ini berjalan, lalu hukum sosial, hukum dengan sesama ini berjalan, sempurnalah hidup ini. Ya. Kita tahu apa yang harus kita buat dan apa yang tidak boleh kita buat. Kita akan bersikap benar kepada Tuhan, kita akan bersikap benar terhadap diri sendiri, kita akan bersikap benar terhadap orang lain. Ya. Maka lakukan firman Tuhan. Mari dengar dan renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan tekun dan dengan setia. Tuhan pasti bersama saudara, bahkan dekat dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena orang yang melakukan firman Tuhanlah yang memperoleh hidup. Karena orang yang melakukan firman Tuhanlah orang yang sungguh-sungguh mendapatkan kebijaksanaan dan akal budi. Karena orang yang melakukan firman Tuhanlah yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, Allah di pihaknya. Mata Tuhan tertuju kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa biarlah kami dikuatkan untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami harus mengampuni, biarlah kami mengampuni. Ketika kami harus mengasihi orang yang menyakiti kami, biarlah kami tetap dapat mengasihi. Ketika Tuhan berbicara kepada kami untuk berkata yang benar, biarlah kami berkata yang benar. Ketika Engkau mengajarkan kami untuk tidak mencuri, biarlah kami belajar untuk membagikan apa yang ada pada kami. Terima kasih banyak Bapa, materaikan firman-Mu ini untuk kami semua. Supaya kami tidak tinggal sebagai orang yang hanya mendengar, tetapi kami hidup sebagai orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini, dalam ibadah ini kami ingin berdoa, ingin bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berdoa untuk Bapak Charlie Emilio Pandi yang berulang tahun tanggal 5. Juga anak Jorge Rafael Palese yang berulang tahun tanggal 5 pada hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Yan Michael Masing yang berulang tahun besok tanggal 6. Juga saudari Patricia Margaret yang berulang tahun tanggal 6. Juga saudara Emil Yulianto Rempe yang berulang tahun tanggal 6. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Alosia Vira Rohi yang berulang tahun tanggal 8. Juga Bapak Jeffrey Horman yang berulang tahun tanggal 8. Juga Ibu Preti Citra Lestari yang berulang tahun tanggal 8. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk saudara Wepa Pratiwi yang berulang tahun tanggal 9. Juga kami bersyukur dan berdoa untuk anak Luciana Margaret yang berulang tahun tanggal 11. Juga Bapak Bonaran Siagian yang berulang tahun tanggal 11. Tuhan, kami membawa semua Bapak Ibu, saudara-saudara kami, bahkan anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan sukacita kami mendoakan mereka agar mereka dalam keadaan baik, agar mereka sehat, agar mereka semakin diberkati oleh Tuhan, bahkan secara jasmani dan rohani. Tuhan melimpahkan berkat atas mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati mereka secara pribadi, berkati mereka juga secara keluarga, berkati studi anak-anak kami, berkati pertumbuhan mereka, berkati dengan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepadamu. Melakukan firman Tuhan dengan tekun, melakukan firman Tuhan dengan setia, sehingga mereka memperoleh hidup, mereka memperoleh kebijaksanaan, dan mereka juga boleh sungguh-sungguh berbahagia dan bersukacita. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
dan mendoakan mereka agar semua yang berulang tahun diberkati sehingga mereka menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya jemaat Tuhan kita akan memberikan persembahan. Nomor rekening gereja tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan secara langsung dan nanti bisa diberikan ke sekretariat gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan ini Bapa sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami, membuka alam pikiran kami Bapa, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap usaha pekerjaan dari setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh memberi yang terbaik untuk kamu muliakan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan ku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar.
terus. Jemaat, dengan sukacita mari kita kembali dalam hidup kita. Kita bersinar karena melakukan firman Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kebaktian kita udah usai. Biarlah ibadah kita memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang di Surabaya maupun di tempat-tempat yang jauh. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai. Shalom.